Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang menjelang siang kita bisa sharing ibu-ibu. Ini tadi di awal sudah disampaikan Mas Taufik yang dahulu kala pernah menjadi siswanya saya. Sekarang saya alhamdulillah dengan ini tadi dipertemukan banyak ilmu yang bisa kita kombinasikan sehingga tidak sekedar di bangku kuliah saja, karena saya murni dari kuliah, dari ilmu perkuliahan. Kalau Mas Taufik asli memang dari pengusahanya. Bu Baria, terima kasih, saya agak dipaksa kemarin, pokoknya aku ngomong apa? Mas Taufik, waduh setinggi langit, tapi saya alhamdulillah dengan mendekati orang yang sudah melanglang ke sana kemari, kemudian lebih kreatif, mudah-mudahan ilmunya berkah dan saya ketularan. Ibu-ibu, jadi secara ilmunya kalau Mas Taufik tadi, seorang wirausaha itu bisa dilahirkan dan diciptakan. Saya sebagai salah satu pengajarnya, saya bukan pengusaha murni, saya keluarga dari guru, ibu bapak semua guru dan petani. Setelah jadi guru, pulangnya jadi petani, bapak ibu nggarap sawah, saya juga nggarap sawah. Karena saya di Unmu diberikan amanah untuk mengajar wirausaha, kewirausahaan, ya saya sebagai dosen taat patuh untuk menjalani wirausaha itu. Saya mikirnya ada dua konsep tadi. Yang satu, seorang wirausaha itu bisa dilahirkan sehingga Mas Taufik mulai dari nenek, orang tua dan seluruh keluarga semuanya sudah seorang pengusaha, sehingga setiap hari yang dilihat, yang dijalani dan sebenarnya langsung bisa diaplikasikan. Orang tua saya tani, guru, buku yang dibaca, apakah bisa itu menciptakan menjadi seorang wirausaha? Karena berdasarkan ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang ada dan pengalaman-pengalaman dari penulis berdasarkan ilmunya, ternyata wirausaha itu bisa dilahirkan dan diciptakan. Saya yang kedua, hari ini saya alhamdulillah sekali bisa ilmunya lengkap. Ternyata tadi ada beberapa ilmu yang contoh dari orang Madura yang mendirikan jualan bensin, yang di teori saya nggak menemukan. Di pom bensinnya, kemudian dia kulaan di situ, kemudian jejeri. Nah itu kadang-kadang apa bisa sebagai seorang yang belum pernah berkiprah, bukti nyatanya apakah bisa seperti itu? Sehingga tadi ada ilmu-ilmu nanti yang akan saya sampaikan, tapi terkait dengan hari ini saya lebih fokus suksesnya seorang wirausaha semuanya berkat ilahi Robbi. Harta adalah ya, ini salah satunya yang sudah sering disampaikan dan sudah yang menjadi dasar. Kenapa sih kok harus berwirausaha? Jadi istilahnya ada 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perdagangan. Itu yang membuat kita termotivasi. Ternyata siapapun bisa menjadi seorang wirausaha. Dan istilahnya sesungguhnya, ini yang terkait dengan yang hadis yang ada, sesungguhnya sebaik-baiknya mata pencaharian adalah seorang pedagang. Karena kita nanti akan ketemu orang banyak, bersilaturahmi, akan sharing seperti ini, akan berbagi ilmu sehingga kita bisa mendapatkan bagaimana suksesnya bisa berwirausaha. Salah satu tadi sudah disampaikan Mas Taufik terkait ekonomi kreatif. Ya, ini saya langsung ke karakteristiknya. Jadi karakteristik wirausaha muslim itu diawali dari pembentukan sikap. Dan itu akan mempengaruhi perilaku secara ilmu, secara membaca bukunya. Kalau kita bersikap positif terhadap sesuatu, itu akan mempengaruhi perilaku. Dan pembentukan sikap ini bertitik tolak dari akhlak, yang konsepnya itu menggambarkan cara pandang. Sehingga tadi kan ada beberapa pilihan-pilihan, nanti ya pilih yang mana. Tadi ada beberapa makanan ternyata
sedikit bahan aslinya ditambah tepung dan itu laku besar. Terus pilih yang mana? Ya itu memang istilahnya usaha pun juga pilihan. Kemudian ini akhlak lah yang mendasari bisnis yang senantiasa dipegang oleh pengusaha muslim, yaitu keyakinan bahwa harta adalah milik Allah dan manusia hanyalah bertanggung jawab untuk mengelolanya. Nah, sehingga tadi disampaikan bagaimana nanti mengelola terkait dengan keuangan dan seterusnya, kita sharing terkait dengan orang-orang yang pengalaman, sehingga nanti antara itu kan ilmu di kuliahan, kita akan bersamaan bersanding. Alhamdulillah Bu Waria, saya memang di awal dengan waduh antara langit dan bumi, karena Mas Taufik sudah setinggi itu, saya sementara berkiprah dengan ilmu, tapi saya yakin insya Allah apapun yang kita lakukan karena kita punya tujuan yang sama, apakah itu diciptakan ataukah itu sudah dilahirkan, akan ketemu dan saling melengkapi. Nah, ini orang yang bertugas dalam mengelola sudah pasti harus mengikuti. Ya, kita tadi sebagai orang yang mengelola harus mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemiliknya. Seperti yang dijelaskan dalam di Quran surat An-Najm, yang artinya di situ hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik. Sehingga ya kita agak ayem lah, nggak bisa terlalu tinggi, tetapi apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah, insya Allah di situ akan ada jalan dan barokah. Islam sangat menghargai usaha bisnis yang dilakukan umatnya. Prinsip yang pokok dalam bisnis adalah kejujuran. Tadi sudah disampaikan, sehingga biasanya kita apa yang kita sampaikan atau apa yang kita makan mau kita jual, ini bahannya kandungannya ini kita sampaikan seperti itu. Perkara orang lain nanti misalnya yang tadi ada beberapa kombinasi dan itu tidak disebutkan, kita ngikuti aturan kita. Insya Allah di situ nanti mesti ada jalan, karena apa yang kita makan kita harus tahu kandungannya. Kemudian orang lain itu nanti akan merasakan, kalau ada manfaat di kita, insya Allah nanti akan bermanfaat juga untuk orang lain. Sehingga kita sudah terbiasa apa yang kita omongkan, yang itu yang kita jalankan. Sehingga tadi mungkin ada beberapa ini loh kandungan makannya ini, tapi kok nggak laris. Nah, ternyata konsumen itu banyak anekanya. Ada yang suka, nggak apa-apa dagingnya sedikit, tepung, sausnya beraneka campuran, tidak memikirkan toyiban dan seterusnya. Nah, kita yang ibu-ibu yang sudah paham terkait dengan aturan-aturan, itu segmennya berbeda, tapi insya Allah mesti ada jalan untuk itu. Segmennya saja berbeda, ada orang yang sukanya itulah, monggo itu pilihan. Makanya kita juga jangan sampai kalah, walaupun di awal siapa nanti kita yang akan membeli produk kita, insya Allah akan ditunjukkan. Kemudian Allah juga merahmati para pebisnis muslim yang berperilaku baik dalam melaksanakan bisnis. Dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada pebisnis muslim yang bersikap ramah. Tadi saya juga istilahnya kalau mau buka usaha ya harus bisa tersenyum. Itu falsafah teman saya Cinanya, orang Cina ya. Saya nggak usah usaha. Saya juga gitu. Ngati usaha kok merengut, ya udah nggak usah usaha. Kalau mau usaha harus smile, harus ramah, harus senyum. Itu kemudian tadi juga kalau mau buka jam 8 tutupnya nanti jam 4 sore itu continue, sementara seperti kita wah sih repot kate arisan kate rapat dan seterusnya, sehingga mungkin tadi ada beberapa, maksud saya juga pelajaran bagi saya khususnya bisnis anak saya yang kadang-kadang bantu saya bisnisnya agak nggak dibuka, nggak lancar. Ini barusan anak saya juga karena dia bantu saya maunya nggak mau dibantu, tapi anak saya nggak tega, akhirnya bantu saya, agak tersendat-sendat. Ini kunci tadi saya tambahkan ilmu untuk nanti saya sampaikan, harus
continue, konsisten. Istilahnya kalau buka jam 7 atau jam 8 sampai jam 4, insya Allah laris nggak laris harus buka. Ilmu baru juga bagi saya ini. Nah, ini ada kaitannya antara karakter, kemudian ada konsep, ini juga ada kaitannya. Setiap usaha yang diniatkan dan konsisten dilaksanakan sesuai ajaran Islam merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada Allah. Dan Islam tidak memisahkan antara kegiatan wirausaha dengan agama. Ya, sehingga wirausaha atau usaha itu seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi para pengusaha menunjukkan kegiatan wirausaha mereka tidak hanya tujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi bagaimana bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ya, ini prinsip perekonomian Islam. Kalau tadi kan ekonomi kreatif, ini sekilas prinsip perekonomian Islam itu saya ngambil sebagian, bahwa titik tekan konsep wirausaha dalam Islam itu bagaimana kegiatan wirausaha tetap dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip perekonomian Islam, antara lain prinsip ketuhanan. Pelaku usaha merasa selalu diawasi Allah dan bekerja atas tujuan untuk ibadah. Jadi yang tadi disampaikan bahwa usaha kita itu sama dengan ibadah. Kemudian yang kedua, keseimbangan. Adanya keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nanti apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga apa yang kita lakukan ya harus sesuai, ya, baik itu kemanfaatan dunia atau seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian ada kesejajaran prinsipnya. Kesejajaran itu kesamaan derajat kemanusiaan di mata Allah, bahwa yang paling baik derajatnya adalah paling takwa. Ini landasan yang ibu-ibu sudah sangat familiar sekali. Saya mengingatkan saja dan saling untuk memperkuat. Kemudian ada prinsip kebebasan, memberi peluang pada pengusaha muslim untuk bebas berpikir, berinovasi dalam mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Tadi sudah sangat lengkap dicontohkan Mas Taufik, dari sampah menjadi rupiah. Itu bagaimana kita bisa berpikir inovatif, kreatif. Kemudian prinsip tanggung jawab, tidak hanya menekankan pada tanggung jawab usahanya saja, tetapi tanggung jawab pada Allah serta tanggung jawab pada masyarakat dan lingkungan sosial. Tadi salah satunya sampah-sampah plastik tadi, bagaimana pedulinya terhadap lingkungan, salah satunya dijadikan rupiah yang sampah tadi. Kemudian ini masih terkait dengan karakteristik, karena karakteristik itu juga sifat, ya, sifat dasar wirausaha. Berupaya dengan sungguh-sungguh dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi tujuan kita berwirausaha sekali lagi yang tadi tidak sekedar di depan, tidak sekedar untuk mencari untung, tetapi bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Dan siapa yang membantu seseorang untuk menyelesaikan kesulitan di dunia, niscaya akan melepaskannya dari kesulitan di hari kemudian. Jadi ini yang sifat-sifat yang bisa memperkuat kita melakukan wirausaha. Kemudian bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhirat seolah kamu akan mati esok hari. Jadi adanya keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana sih sebenarnya moralitas? Moralitas itu juga kata lainnya masuk di dalam karakteristik moral wirausaha itu sama, karena tadi statusnya sebagai ibadah, ya, takwa, tawakal, zikir dan syukur. Wirausaha muslim itu mempunyai keyakinan yang kukuh terhadap kebenaran agamanya, yang tadi disampaikan tadi, ini loh tanah milik Allah. Itu keyakinan yang sudah sangat tertanam tadi dicontohkan Mas Taufik, ya. Keyakinan ini membuatnya melakukan usaha dengan sungguh-sungguh sebagai zikir, bertawakal serta bersyukur setelah usaha. Jadi kita sudah terbiasa pada saat mau usaha
sebagaimana ibadah yang lainnya, berzikir, bertawakal, ya Allah beri kemudahan, beri kemampuan, semoga usaha ini bisa bermanfaat bagi kesehatan, bagi lingkungan, dan mendapatkan ridho. Jadi sekaligus sambil usaha sambil berdoa. Kemudian motivasinya bersifat vertikal dan horizontal, selain untuk kepentingan orang lain juga mengabdi pada Allah. Ada niat sucinya ibadah, tadi di depan juga sudah disebutkan bahwa usaha merupakan aktivitas ibadah, sehingga harus dimulai dengan niat yang suci, cara yang benar, tujuan serta memberikan hasil yang benar. Di dalam menjalankan suatu kesuksesan usaha memang tidak semudah, apalagi tadi disampaikan Mas Taufik, mulai dengan modal 0 sampai miliaran itu sangat nano-nano, jungkir balik dan pengalaman, karena sudah mengalami beberapa pengalaman seperti itu, akhirnya ya sekarang tinggal merasakan, tinggal memetik hasilnya, karena pengalaman-pengalaman itu sudah dilakukan di awal. Ya, sehingga kita memang untuk berwirausaha tidak langsung instan berhasil, tetapi dalam melakukan proses itu banyak sekali ujian-ujiannya. Selama kita saling membantu, yang tadi disampaikan, kalau bisa kita ada satu komunitas di Aisyah ini, saling memberikan motivasi, saling memberikan sharing ilmunya, insya Allah di situ nanti akan bisa memperkuat apa yang kita cita-citakan, khususnya untuk yang bidangnya Bu Baroya. Dan koperasi insya Allah tadi tidak sekedar untuk simpan pinjamnya, tapi bisa multi tadi, iya, multi pihak yang bisa bergabung. Insya Allah ini juga ilmu baru, nanti bisa kita kembangkan masukannya untuk koperasi, sehingga kita nanti insya Allah kalau koperasi di jati diri di awal, saya mengenal koperasi itu dari oleh untuk anggota benar-benar makmur. Jadi bagaimana bukan sekedar utangnya saja, cari pinjaman, tetapi bagaimana kita nanti semua kolaborasi, sehingga tadi yang Bu Eka yang dari program PDA ini, khususnya dari ekonomi, di bidang ekonomi bisa terlaksana dengan baik. Kemudian aktualisasi diri untuk melayani, jadi memberikan pelayanan yang baik, semua dilakukan sebagai pengabdian, ikhlas, dan memang gampang diucapkan, tetapi pada saat pelaksanaan banyak sekali risiko-risiko yang dihadapi. Selalu berusaha meningkatkan ilmu dan keterampilan, sehingga terima kasih Bu Baroya ada kesempatan-kesempatan seperti ini, ibu-ibu sharing ilmunya, adik-adik mahasiswa. Saya tadi juga sikas loh, itu kan mahasiswa saya ternyata dari manajemen juga, sayanya sih mungkin yang tidak tahu, sehingga saudara Bu Titi ternyata kalau di luar itu seperti itu. Kita sharing seperti ini baik untuk teman-teman mahasiswa, ibu-ibu yang lainnya, itu bisa kita nambahkan keterampilan. Kemudian berani memulai, yang tadi sudah beberapa tips untuk bagaimana memulai, ya udah lakukan saja, tidak usah terlalu banyak dipikirkan. Kemudian memulai usaha dengan modal sendiri, tadi uang itu memang sebagai modal usaha, tapi bukan satu-satunya. Ada modal yang sangat penting, yaitu semangat, kesungguhan, ya tadi kerja cerdas sudah dicontohkan, dan keterampilan. Ini salah satu contoh untuk meningkatkan keterampilan. Ya, kemudian sesuai bakat, dan ini pun tidak, kalau sesuai bakat istilahnya lebih cepat untuk melakukan usaha itu. Tapi kalau nggak bakat bisa sekarang banyak sekali tutorial itu. Jadi istilahnya tidak ada alasan untuk tidak bisa berwirausaha. Apapun, baik itu dilahirkan, diciptakan, banyak sumber yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk berwirausaha. Hanya tekadnya tuh harus bismillah, segera action biar terwujud. Kemudian menyambung silaturahmi, jelas karena tadi 10 pintu rezeki, 9 di antara itu ada di perdagangan, yaitu silaturahmi. Kemudian adanya komitmen pada pemberdayaan dan memampukan orang lain. Ya, kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, maka kita harus mau dan berani mengkayakan orang lain. Istilahnya ini tadi salah satunya
Kalau Mas Taufik banyak pengalamannya untuk bisa sukses. Salah satunya disedekahkan ilmunya, itu istilahnya untuk mengkayakan. Kalau kita punya ilmu, kita sharing ilmu. Kalau kita ada kelebihan harta, silakan bisa donasi harta dan seterusnya. Yang jelas keinginan kita untuk apa ya kita disedekahi dulu lah. Ingin kaya, apa yang kita punya ya kita sharingkan ke orang lain. Ya, ini sekilas saya ngambil beberapa rahasia bisnis Rasulullah, menjadikan bekerja sebagai ladang menjemput surga, sehingga sekali jalan dua kepentingan terlampau, dua kepentingan dunia dan akhirat. Kemudian dalam dunia bisnis tadi kejujuran dan kepercayaan itu kata kuncinya, dan tidak cuma bisa mimpi tapi harus jago mewujudkannya. Saya sering kemarin pada saat di awal-awal kuliah sering sharing juga dengan Mas Taufik. Bu Titi kebanyakan mikir, action, ayo action. Itu akhirnya ya saya sedikit agak terprovokator juga, karena di luar prakteknya seperti itu, di buku seperti ini, akhirnya saya berupaya untuk mengkombinnya supaya nanti ibu-ibu yang ada di sini suksesnya itu lengkap untuk kepentingan dunia dan akhirat, masyarakat dan lingkungannya. Kemudian berpikir visioner, jelas karena kita nanti UMKM harapannya bisa naik kelas, bisa ke arah global, sehingga kita harus terbuka ke depan apa yang harus kita lakukan, mindsetnya kita rubah. Kemudian ada rencana tujuan yang jelas dan mengutamakan sinergi atau kolaborasi dari beberapa kalau di sini ada beberapa divisi atau beberapa program kerja, beberapa kelompok-kelompok, tadi ada iswara, ada koperasi, dan seterusnya, kita bisa kolaborasi. Kemudian bekerja dengan cerdas, kemudian pandai bersyukur dan menjadi manusia yang bermanfaat. Ya, sebelum terima kasih, biasanya saya ada kata kunci satu, paksa ya. Untuk berwirausaha yang sukses, yaitu ada paksa. P-nya itu pray, bagaimana kedekatan kita pada ilahi Robbi, itu yang mendasari suksesnya. P, A-nya itu attitude, sikapnya. Kemudian tapi paksa, K itu knowledge, pengetahuan atau keterampilan. S-nya itu skill, jadi keterampilan dan skill harus kita kembangkan. Dan A itu adalah action. Ya, ini semuanya sudah melakukan wirausaha. Mudah-mudahan wirausaha yang mulai action, kemudian menginjak ke lebih berkembang, dan akhirnya nanti sudah mulai ke arah global. Karena kemarin program yang tadi disampaikan Bu Roya itu sudah ada yang terkait pengurusan legalitas, ada yang declare, kemudian declare, yang terkait dengan makanan itu, kemudian yang terkait dengan mungkin NIB sudah lewat, nanti BPOM dan seterusnya. Secara bertahap kita akan menuju ke arah globalisasi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun Bu